Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah kerinduan seorang ibu kepada putrinya di alam kubur. Dikisahkan dalam kitab As'ad Ar-Rafiq Saroh dari Sulam atau Fik halaman 29. Pada suatu masa ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak perempuannya. Kesehariannya tiada yang menemani, bahkan minumnya selalu dibayang-bayangi keadaan sang putri. Rasa khawatir akan keadaan putrinya di alam kubur semakin menyiksa, hingga pada suatu hari sang ibu itu sowan kepada Imam Hasan yang pada masa itu adalah seorang alim. "Wahai Imam Hasan, tolong berikan aku sebuah amalan agar aku bisa melihat keadaan putriku di alam kubur sana," pintanya. "Apakah kamu benar-benar menginginkannya?" Jawab Imam Hasan memastikan. "Benar," ucap ibu tersebut dengan penuh keyakinan. "Lakukanlah salat 4 rakaat setelah salat Isya. Pada setiap rakaat selesai membaca Fatihah, bacalah surat At-Takasur. Setelah itu menghadaplah ke arah barat laut dan berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW hingga tertidur." Ibu itu pun segera melaksanakan apa yang telah diberikan Imam Hasan. Dalam mimpinya itu, ibu tersebut sungguh bertemu dengan sang putri, yang dimana keadaan putrinya sedang dalam keadaan disiksa. Tidak tega melihat kejadian itu, ibu itu pun terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya, sang ibu itu datang lagi kepada Imam Hasan dan menjelaskan apa yang menjadi hajatnya. "Wahai Imam Hasan, kemarin saya sudah melaksanakan amalan yang engkau berikan, dan saya benar-benar bertemu dengan putri saya dalam keadaan sedang disiksa. Tolong berikan saya amalan lagi agar putri saya terbebas dari siksanya." Lalu Imam Hasan menyuruh ibu tersebut untuk bersedekah yang pahalanya itu ditujukan untuk sang putri. Selang beberapa hari setelah sowannya ibu tersebut, Imam Hasan bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Imam Hasan bertemu dengan seorang perempuan yang berada di sebuah singgasana yang ada di atas kepalanya, terdapat mahkota yang berkilau. "Apakah engkau mengenalku, wahai Imam Hasan?" tanya perempuan itu dalam mimpi Imam Hasan. "Tidak, lalu siapakah engkau?" tanya Imam Hasan. "Aku adalah putri dari seorang ibu yang datang kepadamu," jawabnya. "Tapi, apa yang diceritakan ibumu itu berbeda dengan yang sekarang aku lihat. Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Imam Hasan penasaran. "Sesuai amalan yang engkau berikan kepada ibu saya, bersedekah dengan pahalanya itu ditujukan kepadaku, dan amalan itulah yang membuatku terbebas dari siksa kubur. Tepat pada hari itu juga, ada seorang waliullah yang berselawat sebanyak 3 kali yang pahalanya itu ditujukan kepada ahli kubur. Dan amalan itulah yang membuatku mulia seperti yang engkau lihat," cerita perempuan itu kepada Imam Hasan. Lalu Imam Hasan pun menceritakan mimpinya kepada ibu tersebut. Mendengar cerita Imam Hasan, ibu tersebut pun merasa lega dengan keadaan putrinya yang di alam kubur sana. Tujuh manfaat sholat istikharah ketika menghadapi masalah, ternyata bikin tenang. Saat akan menentukan pilihan mendesak, umat muslim biasanya akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat istikharah. Untuk lebih jelasnya, simak yuk berbagai manfaat sholat istikharah berikut ini. Sholat istikharah biasanya dilakukan untuk menentukan jawaban dari pilihan yang mendesak. Ibadah sunnah dari Rasulullah ini katanya bisa membawa seseorang pada pilihan yang benar sesuai jalan agama. Ibadah satu ini juga konon mampu menenangkan hati yang sedang gelisah. Tidak hanya itu, ada banyak manfaat sholat istikharah lainnya untuk kehidupan. Sebelum membahas keutamaan sholat istikharah, mari kita ulas sedikit mengenai sejarahnya. Dahulu, masyarakat jahiliyah kerap menggunakan azlam atau undian untuk menentukan pilihan mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang cara tersebut dan menggantinya dengan sholat istikharah sebanyak 2 rakaat. Ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau berkata, "Jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kemudian berdoalah." Hadis riwayat Bukhari. Tujuan utama sholat istikharah ini adalah untuk meminta petunjuk mengenai pilihan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa berkaitan dengan jodoh, pekerjaan, serta segala urusan lainnya dalam kehidupanmu. 7 manfaat sholat istikharah. 1. Menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti dikatakan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Maka dari itu, salat istikharah pada dasarnya untuk memohon petunjuk kepada Allah agar mendapat petunjuk menuju jalan atas ikhtiar atau usahanya selama ini. Namun sebagai manusia, kita harus menyerahkan segala hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada iringan keridoannya. 2. Menjauhkan dari bisikan setan. Manfaat salat istikharah berikutnya adalah menjauhkan kamu dari bisikan-bisikan setan yang sesat. Momen dikala hati gundah memang saat yang tepat untuk setan menggoda manusia menuju jalan buruk. Dengan melakukan salat istikharah, kamu akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berada di jalurnya. 3. Terhindar dari keburukan. Dengan melakukan salat istikharah, insya Allah kamu akan terhindar dari keburukan sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Bukhari berikut ini. Ya Allah, dan sekiranya Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat dari urusan ini, maka hindarkanlah aku darinya. Kemudian takdirkanlah untukku kebaikan bagaimanapun adanya, lalu berilah aku keridhaan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai catatan, keutamaan ini sebenarnya juga bisa kamu dapatkan hanya dengan rutin mengerjakan salat 5 waktu. 4. Dapat memberikan kemantapan hati. Salat istikharah juga dapat memberikan kemantapan hati dalam soal pekerjaan maupun jodoh. Oleh sebab itu tidak masalah jika kamu melaksanakan salat istikharah memohon petunjuk jodoh berkali-kali. Justru dengan menunjukkan keteguhanmu berdoa, niscaya Allah akan menunjukkan jawaban lebih cepat. Alasannya, jawaban dari salat istikharah memang tidak selalu datang saat itu juga. Serahkan semua persoalanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Salat istikharah memberi kelapangan hati. Setiap insan yang melakukan salat istikharah akan memperoleh kelapangan hati dan keikhlasan. Kamu akan semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui jalan terbaik untuk hidupmu. Inilah salah satu manfaat salat istikharah yang paling utama untuk seorang muslim. Ini sejalan dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 berikut ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. 6. Terhindar dari perasaan menyesal. Melakukan salat istikharah, insya Allah akan menjauhkanmu dari perasaan menyesal dalam hidup. Ini karena kamu yakin apapun pilihan atas tindakanmu sudah sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, apapun hasilnya sudah pasti merupakan yang terbaik untukmu, sekalipun tidak sesuai harapan. Ini karena kamu meyakini bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. 7. Salat istikharah sesuai dengan sunnah Nabi. Manfaat salat istikharah yang terakhir adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi mengajarkan para sahabat melakukan istikharah dalam segala urusan. Jika rutin mengamalkannya, niscaya kamu akan mendapatkan imbalan pahala yang setimpal. Itu dia sejumlah keutamaan salat istikharah yang wajib dipahami oleh seorang muslim. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.